Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita selalu mengucapkan kalimat zikir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang tak akan bisa kita ucapkan satu persatu, sehingga begitu indah ketika kita berada di muka bumi ini dalam rangka kita singgah sebentar, dan satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, dan pasti kita akan mendapatkan giliran. Tak tahu kapan kita akan mendapatkan giliran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dengan nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman dan Islam, sehingga Allah berikan kita hidayah, petunjuk, taufik agar mampu untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid Syuhada ini, melaksanakan ibadah fardu Jum'ah secara berjamaah. Dan insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan dari Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. As-salatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna ijatuni batal kabair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan 1445 Hijriah ini tak lama lagi akan meninggalkan kita. Tinggal hitungan hari lagi. Ketika kita mengawali awal Ramadan, terjadi perbedaan cara menentukan kapan Ramadan itu dimulai. Hari ini Jumat tanggal 5 April 2024 Masehi, bahwa
ada yang menganggap bahwa Ramadan pada hari ini hari yang ke-25 sesuai dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama serta ormas lainnya. Sedangkan Muhammadiyah hari ini sudah masuk hari yang ke-26. Maka hal itu sudah biasa terjadi. Perbedaan yang terus terjadi dengan metode penentuan satu Ramadan dan satu Syawal yang berbeda. Tentunya kita sudah saling memahami dan saling paham, dan tentu harus saling menghargai, toleransi, tidak saling menghujat, tidak saling memaki satu dengan yang lainnya, bahkan saling menyalahkan. Diperkirakan insya Allah bahwa satu Syawal akan bersama-sama bertepatan pada hari Rabu 10 April, karena menurut pengamatan tinggi bulan baru atau hilal sudah mencapai kurang lebih 5 derajat. Dan berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah mengenai maklumat Hari Raya Idul Fitri, sehingga Muhammadiyah berpuasa 30 hari. Maka dengan maklumat tersebut, pimpinan Muhammadiyah Pasar Tanah Grogot akan mengadakan salat Idul Fitri di halaman Masjid Syuhada pada 1 Syawal hari Rabu bertepatan dengan 10 April 2024 Masehi. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pentingnya kita selalu mengevaluasi, menghitung diri kita atau bermuhasabah diri kita terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan, terkhusus ibadah Ramadan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasr ayat yang ke-18. Apabila kita ingin mengevaluasi, memuhasabah atau menghitung-hitung tentang keamal kita, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, sampai sejauh mana kita menghiasi Ramadan ini dengan sholat tarawih? Apakah sholat tarawih yang hanya sesekali dikerjakan, ataukah rutin, ataukah sholat tarawih kita hanya mengerjakannya saja, yaitu berupa hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW bersabda, bahwa beliau bersabda, aswa'un nas sariqatal ladzi yasriqu min salatihi. Nabi katakan, sejahat-jahat pencuri adalah yasriqu fi min salatihi, orang yang mencuri daripada salatnya. Rasul tidak katakan sejahat-jahat pencuri itu adalah orang yang mengambil kurma, orang yang merampok, tapi Rasulullah katakan yasriqu min salatihi, adalah orang yang mencuri dari salatnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Sahabat bertanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, bagaimana mencuri daripada salat itu? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan selanjutnya, apakah puasa yang kita lakukan sudah benar-benar mampu untuk menahan diri dari yang membatalkan, mampu menahan amarah, menahan berkata kotor lagi keji, menahan dari setiap dosa anggota badan, bahkan yang lebih tinggi adalah menahan hati untuk selalu bersih rindu dekat dengan Allah, ataukah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Rasulullah SAW bersabda, Rabba sha'im khadluhu min siyami al-ju' wal 'atas. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali al-ju' wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah puasa yang sudah kita lakukan mampu melembutkan hati yang kasar ini, hati yang keras membatu ini, untuk memaafkan kesalahan orang lain, bahkan meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain atas kesalahan yang kita lakukan? Seberapa sering interaksi kita dengan Al-Quran? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghatamkan Al-Quran atau mendekati juz-juz akhir? Minimal kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini 1 kali. Ataukah Al-Quran di rumah kita pada saat ini masih berada pada bopet kita, pada lemari kita, pada lemari hiasan kita, di tempat yang tinggi, tak mudah dijangkau, sehingga berdebu? Maka perlu untuk kita evaluasi. Bahkan kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk hudal linnas kepada diri manusia. Seberapa sering interaksi kita terhadap Al-Quran pada saat ini? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Seberapa sering kita membaca tulisan dalam HP kita? Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Tahukah jamaah bahwa Al-Quran yang kita baca maka akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. An Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafi'an li ashabi, syafi'an, sebagai penolong ketika kita membacanya di dunia ini. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah pernah kita duduk sejenak, berniat beritikaf di masjid, mencari kemuliaan berzikir di malam Ramadan, khususnya di 10 terakhir ini, membaca Al-Quran, berdoa di malam yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagai malam yang penuh dengan keberkahan serta pahala melimpah kebaikan? Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah jelaskan, dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. Ada hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Quran bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri," barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat dia, dengan berzikir dia, dengan berdoa dia, dengan membaca Al-Qur'an dia, imanan, dengan keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min jambi, maka Allah akan hapuskan segala bentuk dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika dihitung-hitung maka hanya tersiksa beberapa hari lagi. Kita berpuasa, kita melakukan ibadah-ibadah di malam hari, maka akan terasa sedih hati ini ketika kita meninggalkan bulan yang penuh kemuliaan ini. Akan terasa menetes air mata ini ketika kita meninggalkan nuansa-nuansa indah, ketika kita berada pada malamnya, kita menahan hawa nafsu kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak melarang kita untuk bermuamalah duniawi. Allah taala hanya melarang kita jika lalai akan akhirat atau mencintai dunia berlebihan. Jika ibadah di bulan Ramadan ini masih belum maksimal, khatib ulangi, jika ibadah di bulan Ramadan ini masih belum maksimal, atau kita masih terlena dengan urusan-urusan duniawi, urusan pekerjaan kita, urusan perdagangan kita, urusan bisnis kita, maka jamaah, obatnya adalah segera kembali kepada Allah Ta'ala. Maka setiap urusan kita, jika akhirat diutamakan, akan dimudahkan urusan dunia. Jika akhirat diutamakan, maka dunia akan mengikuti kita, dan Allah Ta'ala akan membalasnya dengan yang lebih baik, baik itu di dunia secara langsung maupun kelak di akhirat. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Surat Al-Isra ayat ke-19. Maka tidak ada jalan lain dengan waktu yang sedikit ini. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak ada kata terlambat, tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Maka yang ada adalah sadarkan mulai sekarang diri kita, jemput hidayah Allah, penuhi masjid yang sekarang masjid tinggal 3 saf, tinggal jamaah tetap ataupun jamaah abadi. Mari kita penuhi masjid yang saat ini kosong. Kita beribadah secara berjamaah dengan keluarga kita, jamaah yang Allah SWT. Maka kita maksimalkan beribadah di hari finish ini, karena kita tak tahu
kita takkan tahu apakah Ramadan tahun depan, apakah Ramadan yang besok. Kita masih diberikan umur panjang untuk menemuinya kembali, sehingga jangan berputus asa atas ampunan Allah, jangan berputus asa akan rahmat Allah Ta'ala. Allah mengajak kita, manusia yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas ini dia melakukan dosa terhadap dirinya sendiri, dia melakukan dosa terhadap orang lain. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana abwabal barakah, abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal syafa'ah, abwabal rizqi, abwabal salamah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.